Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, sedikit mengenai China. Ini kan mereka sudah mengumumkan 27 pemainnya. Ada juga pemain naturalisasi di situ. Posisi mereka sekarang di klasmen ada di paling bawah. Iya. Ya kan? Walaupun mereka di atas kertas bermain di GBK kalah dari kita di atas kertas, tapi kita tidak boleh menyepelekan nggak bisa kekuatan China ini. Ya, harus waspada kita ya. Tidak boleh menganggap remeh mereka. Kenapa? Karena mereka datang ke GBK itu dengan target, itu 3 poin juga, sama seperti kita 3 poin. Karena lawan Indonesia itu kunci, bukan lawan Bahrain. Mereka terakhir lawan Bahrain tanggal 10. Tapi lawan kita, kalau kalah lawan kita selesai mereka. Nggak bisa. Tapi kalau mereka menang 3 poin lawan kita, mereka berharap mereka pasti bisa menang melawan Bahrain. Karena mereka menang lawan Bahrain. Kandang Bahrain. Dengan dapat 6 poin, mereka 12, mereka ini bagus buat mereka. Paling tidak melihat untuk di posisi naik ke fase keempat. Makanya hidup mati mereka itu lawan kita. Ini akan menarik dan pertaruhan besar bagi seorang pelatih Branko Ivankovic, pelatih Cina. Karena kalah atau draw selesai dia dipecat. Jadi memang tekanan luar biasa buat Branko Ivankovic. Ya, dia tahu bahwa ini pertandingan yang sulit melawan Indonesia. Mereka pasti akan melihat rekaman kita lawan Arab, lawan Bahrain, ya kan. Jadi memang mereka ingin harus habis-habisan di kita. Makanya kita nggak boleh percaya diri, boleh percaya diri, tapi jangan terlalu overconfidence juga. Kita juga hidup mati dong. Kita hidup mati ya pasti. Sama-sama hidup mati. Makanya ini pertandingan yang berat buat kita, hati-hati melawan mereka. Karena mereka pasti akan berjuang. Tidak mudah bagi kita untuk bisa. Ya kan, Cina bertarung dengan mereka, Australia 2-0. Ya kan? Jepang setelah mengalahkan kita 4, Jepang ke sana, Jepang menang 3-1. Mereka masih bikin 1 gol. Jadi kan ini berbahaya. Arab Saudi hanya menang 1-0. Susah payah juga melawan mereka. Jadi itu yang kita pikir kita harus hati-hati melawan mereka. 2 gol ke gawang kita ketika kita melawan mereka. Ada kesalahan Syahban Nama dan Hilgers yang terlambat melakukan menutup. Itu. Karena pertahanan kita yang tadi Bung Ropan bilang terlalu tinggi. Saya pikir kita tidak bisa mengulang ketika melakukan hal seperti begitu lagi di GBK. Saya pikir kan ada tim kepelatihan sudah ada. Pastur, Lansat tahu semua, PK sudah melihat di video. Tim analisis kita juga kan ada. Ya, dan ini pasti mereka lihat pertandingan terakhir lawan China. Bung Errol, biasanya China itu bermain seperti apa? Anda kan juga pernah bertarung melawan klub-klub dari China. Rata-rata ras kuning kan semangat juga kadang lebih itu dia. Kita lebih mudah lawan Timur Tengah ketimbang melawan ras kuning ini berat. Semangatnya tuh lebih. Nah, itu perlu kita antisipasi. Betul. Oke. Nah, ada kabar baru lagi nih Bung Ropan. Pasti kita juga udah tahu semua tentang talent scout kita yang sudah ditunjuk oleh PSSI. Nama besar juga nih. Simon Tahamata. Iya. Ya, kalau bicara Simon pasti ini pemain legenda Ajax ya, dari Ajax ya. Di tahun 80-an juga dia bagus ya, pernah di Standard League di Belgia ya dengan Simon Tahamata ini. Tapi kalau bicara juga di soal talent scout ya, saya pikir lah, wajar dia bisa ada. Karena kan dia terakhir di Akademi Ajax. Akademi banyak melahirkan bakat-bakat muda, bibit muda yang bagus. Dia pernah juga dikontrak oleh Al Hilal di Arab ya untuk di sebuah akademi. Jadi memang saya kira wajar. Cuma memang saya agak terkejut, kaget juga dengan adanya Simon Tahamata bisa datang. Kan sebenarnya kalau buat cari pemain juga di Belanda yang bagus-bagus kan Alex Pastoor juga bisa sebenarnya. Kan ada Jordi, kita kan punya Jordi Cruijff. Ya, yang bisa melihat, bisa membantu. Ada Dani Lansat, ada Van den Berg. Tapi mungkin PSSI punya penilaian sendiri, harus perlu seorang talent scout seperti Simon Tahamata yang khusus melihat pemain mana yang bagus untuk bermain di tim nasional. Dan kita apresiasi aja, kita mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI, kita lihat. Berarti Bung Errol, mungkin pesan Anda ke Simon Tahamata datang ke Papua ya? Sering-seringlah ke wilayah timur. Bukan ke Papua, wilayah timur. Karena banyak bakat-bakat bagus ya. Sering-seringlah pergilah ke wilayah timur. Karena di sana juga banyak bakat yang terpendam. Dan itu tugas dari Simon Tahamata memang untuk melihat bakat-bakat muda. Karena kan kita sekarang bukan hanya melihat di tim senior, kita juga harus bisa melihat pikirkan yang di bawah tim juga. U17 kita kan lolos Piala Dunia. Kan ada tim U20, ada tim U23 yang dipegang oleh Van den Berg. Ya, itu kan memang tugas-tugas
dari Simon Tahamata untuk bisa melihat sehingga kita menjadi satu tim yang kuat. Nah, salah satu mungkin hal yang menyebabkan Simon mau menerima itu karena dia diberikan full akses bekerja dan memilih talenta, full akses. Iya. Kebebasan dan pilihan dia. Gimana? Iya, nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh dibatasi memang. Kalau dia tahu kan, dia sebagai profesional yang dia dapatkan di Al Hilal, dapatkan saya bilang di Ajax, semua diberikan full akses untuk bisa biar dia enak. Kalau dibatasin, diatur sulit bagi dia. Dia minta itu. Ya jangan batasi dia dan dia tahu apa kemampuan pemain-pemain mana, pemain-pemain muda. Apa kalau dia ke timur dia bisa lihat ini bagus, ini bagus. Ya untuk dia. Kalau kan juga sedang menangani EPA ya. EPA juga adalah bibit-bibit muda yang juga nanti berkompetisi dengan bendera PSB Biak. Nah, yang Anda lihat pemain bibit-bibit kita tuh seperti apa yang juga bisa dilihat oleh Simon Tahamata? Junior ya, cuma kita jujur aja, usia dini kurang diperhatikan, terutama masalah prasarana, kakak. Oh. Jadi untuk mendapat suatu kualitas pemain yang baik saya perlu ada perubahan lah untuk lihat pemain itu, karena fasilitasnya tidak mendukung sama sekali untuk kita berkompetisi itu agak kurang kalau menurut saya begitu. Jadi Simon akan melihatnya dari apa? Di SSB kah? Ya pasti. Atau kompetisi usia dini yang harus muncul gitu. Iya, pasti SSB. Dari mana dia lihat? Banyak pemain juga dari SSB yang muncul kan. Kemudian paling penting adalah kompetisi usia dini. Ya, sering digelar. Digelar misalnya U15 ada kompetisi yang bagus ya di Indonesia, U17. Itu yang fondasinya dari situ. Karena percuma Simon datang, tapi dia tidak bisa ada wadah di mana dia bisa melihat. Dengan kompetisi kan dia bisa melihat. Kompetisi-kompetisi itu bukan cuma di satu daerah, itu di seluruh Indonesia diputar bersama. Karena dari situ bibit-bibit itu akan muncul, Boy, untuk bisa bermain di level nasional. Karena yang terjadi kan musiman. Kan? Iya. Bulan habis lagi, sebulan 2 bulan habis. Kalau bisa rutin terus. Dalam 1 tahun tuh ada pertandingannya rutin. Tidak terputus. Berarti perpanjangan dari PSSI ya kan, baik itu Pemda maupun swasta kali Bu. Iya. Jadi memang penting, Boy. Kalau itu tidak berjalan, ya termasuk kompetisi di putri. Ya kan? Kita punya tim nasional, tapi kalau tidak ada kompetisi tidak ada sama sekali, tidak ada. Iya kan? Sulit, orang akan kaget, ketawa. Nah, makanya sekarang PSSI sedang memikirkan ke arah sana. Bagaimana sih semua jenjang level itu ada kompetisi yang teratur. Sehingga juga pelatih tim putri kita bisa melihat kan. Oh, tim putri kita ini sini kan ada. Yang menarik justru tetangga kita Filipina punya kompetisi putri. Dan 3 pemain nasional kita ada di sana. Makati ya. Di Makati ya. Iya. Football Club, dan juga pasti banyak juga klub-klub di sana juga yang berminat terhadap pemain-pemain Indonesia. Iya. Ya kan? Oke. Jadi kita memang perlu untuk putri itu ada kompetisi. Dan itu kita boleh banyak. Yang laki-laki aja diurus, Bu. Itu dia. Yang cewek nggak diurus. Mesti diurus lah. Ada timnas tapi nggak punya kompetisi. Lucu sekali. Apalagi banyak pemain naturalisasi nantinya kan. Di putri juga ada kan. Ada ikut itu. Oke. Thank you Kakak Errol, Bung Ropan. Kita berharap adik-adik kita di Bali ini berkompetisi dengan baik sehingga kalaupun mereka terpilih ya itulah kebanggaan. Kalau yang belum terpilih, coba lagi. Iya. Seperti Anda. Yes. Iya. Putus asa. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Ropan. Kita akan berjumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.